antara Jawa dan Kalimantan itu pusat itu saya melihatnya ada temperatur permukaan lautnya sudah makin tinggi ini. Nah, berarti apa? Ada kompor yang siap-siap meledak ini. Biasanya kita itu hanya dari Laut Cina Selatan. Sekarang kan Desember, Januari itu. Selatan menguat dan angin itu bergeraknya ke Australia. Sekarang Australia yang harusnya Juni-Juli memberikan. Sekarang Desember pun dia ikutan menyuplai. Jadi bertemulah masa udara tadi di Indonesia. Pertemunya di mana itu kira-kira? Di Jawa. Kalau kita seperti ini pernah ada sekali, maka dia akan muncul lagi. Faktanya apa? Teman saya informasi, kita sering bertemu ilmiah sesama ASEAN itu. Filipina itu cuma 3 kali dalam setahun dulu, siklon itu. Kemudian meningkat 12, sekarang 24 kali. Presiden mesti tahu apa yang akan terjadi. Rely on ke presiden. To the point aja. Halo Sobat Cindo. Banjir bandang dan longsor meluluh lantakkan wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebagian juga diprediksi diduga karena adanya ditemukannya gelondongan kayu karena deforestasi. Tapi faktor cuaca juga harus menjadi pertimbangan kita semua. Bagaimana siklon yang beredar di wilayah utara Sumatera ini menghancurkan wilayah-wilayah yang terdampak. To the point aja, kita berbincang dengan pakar hidrometeorologi Army Susandi. Bang Army, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Terima kasih sama-sama Bang Ike. Terima kasih Bang Army. Kalau kita lihat Bang Army, penyebab di utara Sumatera ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, itu BMKG menyebut karena siklon Senyar ya, koreksi saya kalau salah. Nah, apa sebenarnya siklon yang disebut siklon langka ini Bang Army? Ya, secara teoritis ya Bang Ike, sebenarnya Indonesia ini tidak akan pernah dilalui siklon. Karena pada saat dia mencapai ekuator, maka kekuatannya langsung melemah. Jadi putarannya langsung melurus, sehingga satu garis dengan garis khatulistiwa. Tetapi ternyata tumbuhnya siklon Senyar ini tumbuh pada angka 5 atau 7 lintang utara dan juga ada lintang selatan nantinya itu. Jadi artinya apa? Dia mulai mendekati wilayah-wilayah ekuator yang tadinya belum ada menjadi ada. Nah, sebenarnya penelitian kami dengan teman-teman dari BMKG, ternyata 20 tahun kemarin itu siklon itu sudah mulai dia melintasi ekuator, tetapi belum masuk ke daratan. Mas Ipung. Jadi masihnya ada di lautan. Nah, ini siklon nekat ini. Masuk ke daratan, sama hanya siklon ini terjadi di Filipina, Thailand, ataupun di Amerika. Mereka masuk ke daratan, tumbuh di lautan, maka berkembangnya, kemudian tumbuh lagi, dan masuk ke daratan, terusnya mati. Ini siklon nekat. Siklonnya nekat kenapa? Karena dia tidak mati masuk daratan. Hidup lagi, sampai melewati Malaysia, kemudian masuk ke Thailand dan masuk ke Vietnam. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya itu karena memang ada sesuatu yang berbeda di lautan kita, termasuk Samudra India. Lebih hangat. Dan hangat inilah sebagai motor yang kompornya. Jadi kompornya nggak mati-mati nih masalahnya nih. Kompornya lagi hangat saat ini. Nyala terus. Hangat di wilayah itu. Dan sehingga dia menyuplai. Kalau tidak suplainya, selesai dia. Maka dia mati pada saat daratan. Gesekan dengan permukaan bumi, dengan hutan, dengan perumahan, dia akan mati. Ini tidak. Sumbernya masih ada terus, disuplai, sehingga dia terus bergerak sampai melintasi beberapa negara. Di antaranya Malaysia dan seterusnya begitu. Nah, ada rentang waktu nggak berkembangnya siklon ini? Biasanya kita bisa menduga itu, bisa melihat itu sekitar 2 minggu. 2 minggu, makanya saya bilang dalam 2 minggu kita sebenarnya sudah tahu akan ada siklon. Malah lebih tepat lagi pada saat dia sampai 5 hari ke depan itu, pasti siklon itu akan berada pada lokasi yang kita lihat akan ada di mana. Titik itu. Jadi 5 hari itu mesti ada. Mesti tahu persis, tidak akan mungkin meleset itu. Karena trackingnya itu jelas itu. Nah, oleh karena itu, dalam 5 hari tadi, kita bisa siap sebenarnya. Jadi mungkin barangkali jangan sampai terlambat memberikan informasi. Apalagi kita perlu koordinasi, apalagi kita ada fragmentasi juga di instrumen kita itu yang mungkin siapa yang menyatakan curah hujan tinggi, siapa banjir dan seterusnya itu kelihatannya di kita masih terpisah-pisah. Tumpang tindih. Terpisah-pisah malah. Malah terpisah-pisah. Tumpang tindih masih oke itu. Masih oke ya? Masih oke. Artinya kita masih bisa, bisa kontroversial. Ini enggak.
merasa oh saya nggak ngerti atau saya belum dapat informasi. Oke. Apalagi kalau diumumkannya tuh satu hari pada hari itu. Nah, yang kelembagaan yang sebelah-sebelahnya tuh tidak akan cepat responnya begitu. Belum sempat koordinasi dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari bencana banjir bandang dan longsor Ya. yang terjadi di tiga provinsi Tiga provinsi. tersebut, Betul. itu kan jumlah korban meninggal dunia sangat banyak. Terakhir aja sudah 800 sekian ya, Betul. yang korban meninggal dunia. Ini kan jumlah yang sangat besar nih, Dan. Betul. Kalau tadi Bang Army sempat menyinggung, ini sudah bisa terlihat seminggu sebelumnya, Ya, 5 dengan hari pasti. sebelumnya. 5 hari. Dengan pasti. Ya, udah terlihat dengan pasti. Nah, apakah kita memang selalu gagap dalam memitigasi? Ini Bencana. tanda-tanda sudah ada, Ya. tapi kentongan nggak pernah dibunyikan, gitu, Ya. Bang Army. Ada dua, Bang Ike. Yang pertama adalah kita gagap dalam menyampaikan informasi yang punya skala prioritas yang tinggi. Nah, yang kedua kita tidak bisa membedakan tinggi perendahnya gitu. Ya. Sehingga narasi kita tuh akan sama saja. Nah itu. Jadi saya bahas yang pertama loh. Jadi seharusnya dalam 5 hari ke depan itu kita tahu persis apa cuaca ekstrim yang akan terjadi di Indonesia. Malah kalau kita lihat itu yang terjadi di lokasi yang akan kita tuju loh. Tapi kalau pertemuannya saya bilang tadi 2 minggu kan. Artinya apa? Dalam 2 minggu itu sudah ketahuan itu. Ya. Ada siklon ada di mana, dia akan berkembang kemana. Apalagi saya itu ada 2 siklon. Ada 3 sebenarnya, satu lagi yang ada di India. Oke. Nah itu interaksinya cukup kuat itu. Sepertinya membuat lemparan massa udara dengan curah hujan tinggi itu sampai ke Sumatera. Malah dibawa langsung oleh senyar ke Sumatera. Nah begitu. Jadi menurut saya itu harusnya kita tahu. Secara pemodelan, sekarang kan model sudah canggih. Sekarang komputasi sudah canggih. Kecepatan, jangankan komputasi PC cluster itu. Yeah. Laptop saja saya udah kencang. Apalagi kalau misalnya pakai PC cluster. Biasanya kita running PC cluster. Tidak usah pakai mainframe yang besar itu. Saya waktu di Jerman dulu memakai mainframe yang besar itu. Ya. Itu tidak perlu lagi sekarang. Cukup dengan PC cluster berapa lemari, itu saya bisa menggambarkan seluruh dunia. Apalagi Indonesia, kan tidak terlalu besar. Oke. Sehingga solusi prediksi kita itu satu bisa lebih tepat dan juga bisa lebih detail gitu. Kemana daerah mana yang akan kena dampak dari siklon ini. Yang kedua, nah menyampaikannya ini Bang Ike, kita menyampaikan itu dalam bahasa yang mungkin tidak ada penekanan Bang Ike. Datar aja. Data saja, data Jadi- saja. Jadi juga tidak menimbulkan aware kepada masyarakat. Betul. Hujan betul. lah, hujan lah biasa lah Biasa, hujan gitu. tinggi. Iya. Ya, masyarakat tidak tahu. Coba saya bilang, kalau misalnya contoh gini, saya Ya. akan bilang di daerah Menteng itu banjir 1 meter Ya. akan terjadi. Ya. Orang akan, wah bahaya itu. Iya. Nah, itu sama dengan luar negeri itu. Kita dapat informasi kalau pagi-pagi itu, akan ada salju turun dan ketinggian salju ada 1 meter. Kita sudah bisa bayangkan, berarti saya bawa apa? Atau cuma 30 cm, itu aman. Ya. Berarti sepatu saya, sepatu ini saja gitu. Ya. Nah, jadi analogi cara komunikasi ini perlu kita perbaiki juga, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, yang ketiga nih, Bang Ipul, Mas Ipul. Jadi kita perlu ada suatu koordinasi yang selama ini saya pikir tidak akan pernah ini bisa kita mengurangi dampak kerugiannya. Kalau fragmentasi tadi kita putus. Iya, iya. Kenapa? Karena di sini ada BMKG, ada PUPR, Ya. ada KLH, ada ATR BPN, dan ada BPBD dan BNPB. Nah, selama ini BNPB. fragmentasinya adalah masing-masing memberi informasi yang belum tentu dipahami oleh masyarakat. Oke. Misalnya saya bilang curah hujan tinggi, selesai. Tugas saya sebagai orang BMKG. Tapi yang mengumumkan banjir, itu PUPR. Undang-undangnya begitu. Jadi masyarakat tunggu dulu. Wah, nggak ada bilang banjir sama PUPR. Selesai, aman gitu kan ya. Nah, kalau oke sudah banjir. Lantas sudah diumumkan oleh Pemda dan BBD. Oke, kita gini-gini dan teman-teman yang lain mengatakan ini akan kita evakuasi segala macam oleh Pemda. Nah, itu baru. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kita masing-masing. Oke. Fragmentasi tadi, undang-undangnya begitu masalahnya. Jadi undang-undangnya perlu direvisi nih berarti. Ya, kalau saya bilang ini revisi. Kalau tidak, bikin satgas Oke. yang cepat begitu. Sehingga pada saat kejadian seperti sekarang misalnya, anggaplah 5 hari lagi kita akan ada siklon baru. Maka kita langsung duduk bersama aja. Langsung gitu, diliput oleh media, maka akan kelihatan ini serius ini bencananya begitu. Kalau bentuk satgas kan kita sudah memiliki lembaga ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB. Kan bukan hanya sekedar penanggulangan Betul. pada saat setelah bencana terjadi. Betul. Mitigasi pun Betul. juga dilakukan oleh BNPB. Apakah karena ini
kurang efektifnya komunikasi atau seperti apa, Bang Armi melihat? Saya kira merasa apa ya, karena kalau saya bilang saya bermain aman saja mungkin di sisi ini, selesai gitu kan ya. Coba kalau duduk bersama, nggak bisa media, masyarakat melihat. Katakanlah kita tidak perlu sagas ya Bang Ika ya, langsung saja kita duduk bersama, media menyampaikan informasi dengan baik, saya kira media pasti mau. Karena penting, concern kan ini berita yang bagus dan juga pendidikan pada masyarakat dan warning itu. Duduknya bersama dan hasil dari prediksi ini BPPW mengatakan akan ada banjir, akan ada genangan Di wilayah ini. di wilayah ini nih. Oke. Dan berapa rumah yang akan tergenang, berapa jumlah meter? orang yang akan itu secara model sangat bisa sekali. Kemudian berikutnya itu antisipasi BBBD kan ada di situ. Ya. Kami begini. Ah itu baru serius itu. Nggak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Banjirnya tidak biasa-biasa saja kok. Dan kita tahu itu tidak biasa-biasa saja kok. Kenapa kita tidak concern itu? Kita tahu fragmentasi tadi, tapi kita biarkan saja. Saya kira ini korbannya ya masyarakat tadinya. Dan ini yang harus diperbaiki sebenarnya. Betul, Bang Ika. Betul. Kalau belajar dari orang di luar negeri ya, contohnya Jepang lah ya, yang sangat rawan dengan bencana ya, Betul. gempa. Itu mereka begitu aware tentang cuaca ya. Betul. Nah ini gimana ini menumbuhkan itu di masyarakat kita? Kalau orang Jakarta begitu hujan, wah lebih dari 1 jam ya pasti macet lah. Itu aja baru tahapan itu. Belum nanti kayak genangan rob dan segala macam, kayaknya belum masuk. Ini gimana nih Pak Amri? Awalnya di Jepang itu sebenarnya juga sama di Jakarta ini. Tapi kemudian sistem pemerintahannya dengan bantuan teknologi dipaksa orang itu dapat informasi melalui SMS. Nggak perlu download aplikasi. Nggak perlu. Itu sistem blasting aja. Dengan Kemenkominfo selesai itu. Misalnya di daerah Menteng, daerah mana. Blasting itu dengan informasi yang menarik ya. Jangan curah hujan tinggi saja. Karena ada potensi rendaman, genangan di daerah ini. Itu pasti orang aware itu. Dipaksa. Nah lama-lama akan menimbulkan budaya. kebiasaan. Kebiasaan budaya. Oh ya berarti saya siap-siap ini. Kalau tidak, wah nggak bisa. Jadi menurut saya itu sama, Jepang itu juga sama, tapi dengan teknologi yang dipaksakan kepada masyarakatnya akhirnya menjadi budaya. Nah, akhirnya mereka, oh ya terbukti kan, apalagi terbuktinya benar gitu, dan harus benar prediksi kita. Iya, jangan sampai bikin jadi menakut-nakuti malah ya. Salah gitu kan ya. Atau salah jangan prediksi. Atau jangan sampai tetap bermain safety player, jangan juga gitu. Akhirnya flat terus. Flat aja. Dan saya kira itu pentingnya koordinasi antar lembaga ini. Kalau koordinasi dan satu lagi skill, performance yang bagus. Jadi maksudnya gini, jadi kalau orang yang duduk di sini itu orang-orang yang pintar menurut saya tuh. Menguasai. Iya, karena dia ilmunya tuh dia paham itu. Karena dia berhadapan dengan kalau dia tidak bagus, maka dampaknya pada masyarakat itu. Ya. Nah, kalau dia hanya bermain aman, lebih pada kepentingan entah politik atau kepentingan ya sudah begini sajalah tanpa ada suatu hal yang saya harus sesuatu yang benar dan baik dan terbaik berdasarkan kemampuan, ya saya kira akan menjadi korbannya masyarakat begitu. Kalau secara hardware, kalau tadi Bang Armi cerita pada saat sekolah di Jerman dulu masih menggunakan mainframe yang besar-besar ya. Betul. Sekarang cukup dengan blok-blok kecil saja kita sudah bisa untuk memantau wilayah. Apalagi bukan hanya di Indonesia, kawasan regional pun bisa kita pantau. Bisa, betul. Artinya secara alat yang dimiliki oleh BMKG kita, ya karena BMKG yang melakukan itu sudah mumpuni sebenarnya. Seharusnya bisa begitu. Jadi begini. Mainframe itu kan hanya terbatas di dunia ini, hanya beberapa saja, hitungan jari. Jadi salah satunya di pusat riset yang saya ikuti dulu, saya di Max Planck Institute for Meteorology itu. Itu mainframe itu suatu ruangan besar itu, satu lantai. Nah sekarang dengan PC cluster, HVC kata orang, itu cukup dengan katakanlah 2 lemari itu selesai se-Indonesia itu. Kita running itu. Sehingga dia bisa 2 minggu ke depan dia dengan presisi tinggi. Apalagi kita memakai katakanlah data Eropa HMF yang resolusinya 9 kilo. Bisa kita down scaling lagi sehingga ada 1 kilo bisa. Harusnya itu bisa. Saya tidak menjawab bagaimana BMKG, harusnya bisa Bang Dike. Bisa itu. Kenapa? Kalau 2 lemari, saya punya 2 lemari Pak, itu bisa merunning 9 kilo tanpa saya down scaling. Tapi kalau punyanya BMKG harusnya bisa 1 kilo. Jadi 1 kilo sudah kelihatan perbedaan cuacanya gitu. Tapi
karena fungsinya BMKG hanya sekedar menyampaikan, ini yang penting harus direspon oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Seperti tadi Bang Armi katakan, Kementerian PUPR ya, PU ya. PU bisa memprediksi dengan curah hujan sekian, nih pasti akan terjadi banjir atau akan terjadi longsor untuk di daerah itu gitu ya. Kemudian kehutanan, wah ini agak rawan nih karena di daerah ini kita baru memberikan izin dan mereka baru melakukan penebangan, belum ada baru melakukan penebangan, belum cukup untuk menampung tanah air, sehingga itu early warning harusnya bisa diterbitkan lebih awal sebenarnya ya. Betul, dan akhirnya tidak hanya sekedar early warning Pak Ike, kita harusnya punya dashboard besar sebagai pusat komando. Itu yang saya lihat di beberapa negara. Setidaknya gini, kita tidak usah lihat di negara maju seperti Eropa. Ya. Saya pernah melihat pusat komando itu ada di Korea Selatan. Itu semua duduk situ tuh. Dan itu semua dari mulai potensi bencana itu muncul, itu sudah ada komunikasi itu. Di sini di mana akannya, termasuk dengan CCTV yang terhubung, termasuk dengan komando di daerah itu dengan siapa. Itu sangat bagus sekali tuh. Itu orang duduk dan setiap hari melototin itu tuh. Jadi 24 jam, 24 jam. real time Dan prediksi. Dipantau terus dengan dashboard besar, sehingga orang ini masing-masing ini operator-operatornya itu yang terhubung dengan unit masing-masing. Di daerah masing-masing ya? Ya, termasuk juga kementerian masing-masing. Ini mungkin perwakilan dari kelembagaan katakanlah meteorologinya, ini PUPR-nya begitu, itu terhubung itu. Kenapa? Karena ya tadi kita butuh lintas. Tidaknya satu saja. Lintas sektoral ya? Tidak mungkin hanya PUPR, tidak hanya BMKG. BMKG karena sudah bagus menyampaikan informasi, tapi kan tidak ada tindak lanjutnya gitu. Ini apakah bencana atau apa? Nah, sementara kan tidak. Nah, ini saya yakin belum ada sama sekali. Oke, itu di PR-nya secara nasional ya? Betul. Kalau kita bicara yang kejadian sekarang, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, itu kan wilayah yang remote ya, banyak yang remote. Itu early warning sistemnya mestinya kalau itu gimana ya? Karena mungkin teknologi internetnya belum gitu, atau komunikasinya terbatas. Untuk menyampaikan pesan itu kepada masyarakat berarti gimana itu gambarannya? Ya, saya kira kan gini. Pertama tadi kita selagi dia masih sinyal, tidak usah pakai 4G. Dengan 2G saja bisa. Selesai itu. SMS ya? SMS itu. Itu cukup ya? Dan Kominfo tuh punya fasilitas itu. Jadi Kominfo tuh dia blasting dan gratis itu. Saya tahu persis itu. Karena saya pernah mencoba berkomunikasi dengan teman-teman dulu namanya Kemenko Info. Itu bisa fasilitas itu. Tapi itu bencana gitu. Tapi tidak seluruhnya kan, hanya daerah tertentu. Ya, kita bisa bermain itu. Dan itu otomatis loh Bang Ipul. Mas Ipul. Otomatis tuh sebenarnya itu. By system kita bisa desain. Nah, jadi dia misalnya sudah kelihatan curah hujan ekstrim tinggi, kita mau kasih informasi apa nih? Nah, dia blasting otomatis itu. Di daerah itu saja itu. Saya kira itu bisa dan sangat mungkin lakukan itu. Ya, di samping kita nanti kan bicara tentang infrastruktur, tata kelola, yang tidak boleh biasa-biasa saja. Nah, itu saya kira mungkin bisa kita bahas itu. Tapi jelas ini harusnya seperti itu. Jadi kita itu lebih banyak bicara atau ribut-ribut setelah kejadian. Betul. Mestinya kita lebih fokus di sebelum kejadian ya, untuk mengantisipasi itu. Betul. Bukan responsif tapi proaktif. Iya, betul. Proaktif, betul. Ya, betul. Dan kita dengan mitigasi, dengan teknologi, sangat kuat. Sangat kuat, betul. Nah, kalau untuk mitigasi, kita sudah pengalaman yang cukup memakan korban yang cukup banyak di banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sempat juga memprediksi, saya sempat membaca, BMKG juga akan memprediksi terjadinya pergeseran akan ke wilayah Jawa dan juga ke Indonesia Timur. Betul. Dari data yang Bang Armi lihat, apakah itu memang akan terjadi? Dan mungkin kapan prediksinya? Ya, jadi begini, untuk bisa kembali ke tempat yang sama itu biasanya bencana itu butuh resource lain, butuh energi lain. Nah, dia butuh waktu mengumpulkan. Nah, tapi kan saat ini yang belum terpakai energi yang ada di bagian barat, bagian tengah dan barat, bagian tengah dan timur. Khususnya di wilayah mana? Jawa, terutama di antara Jawa dan Kalimantan itu pusat itu saya melihatnya ada temperatur permukaan lautnya sudah makin tinggi ini. Nah, berarti apa? Ada kompor yang siap-siap meledak ini, siap-siap menyampaikannya. Dan kelihatannya antara dari Jawa sampai Jawa Barat ya, maka saya bilang Jakarta agak aman nih. Tapi saat ini ya,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, wilayah itu wilayah yang saat ini menurut saya pikiran rentan saat ini. Oke. Akan berpotensi menjadi Siklon. belum siklon. Oh belum. Apa tuh? Tapi kita sebut dengan cuaca ekstrim. Oke. Oh, dengan Cuaca cuaca ekstrim. Nah, walaupun dalam prediksi saya yang sebelumnya, yang saya lihat dari aplikasi premium yang saya miliki, itu ada potensi siklon di bagian selatan Jawa. Wah. Tapi kan ini dinamis nih. Tapi konsistensi didapatkan di wilayah Jawa, Bali, NTT, NTB untuk cuaca ekstrim. Oke. Nah, dia belum ini nih. Karena ternyata suplai massa udaranya cukup besar juga selain uap air yang muncul dari temperatur yang tinggi di Laut Jawa. Nah, ada suplai dari Australia ternyata. Oh, ada suplai juga. Suplai itu. Waduh. Nah, biasanya begini agak aneh nih. Biasanya kita itu hanya dari Laut Cina Selatan. Sekarang kan Desember, Januari itu. Ya. Selatan menguat dan angin itu bergeraknya ke Australia. Sekarang Australia yang harusnya Juni-Juli Oke. memberikan. Sekarang Desember pun dia ikutan menyuplai. Jadi bertemulah massa udara tadi di Indonesia. Waduh. Ini agak lumayan. Biasanya mengalir tuh. Ada mengalir dari Laut Oke. Cina Selatan masuk Kalimantan, Laut Oke. Jawa dia berputar. Nah, karena konvergensi. Oke. Masuk ke Jawa terus kemudian ke selatan. Sekarang nggak di sini juga muncul nih di daerah selatan Jawa, yaitu di sebelah kiri dari Australia. Dia suplai juga massa udara. Waduh. Berarti ketemu dong. Nah, bertemu itu Pertemunya di mana itu kira-kira? di Jawa. Oh, bertemunya di Jawa. Bertemu di Jawa, di utara Jawa. Dan malah ada Jawa itu bisa utara bisa selatan ya. Ya, Bertemu oke. di situ. Waduh. Nah, itu yang menurut saya itu perlu kita waspadai. Kira-kira efeknya seperti apa kalau pertemuan dua arus Sekurang-kurangnya cuaca ekstrim, yang sangat ekstrim maksud saya ini. sangat ekstrim? Dan kejadiannya kalau hujan itu bisa 9 jam. Ini yang kemarin terjadi 5 jam ya? Betul. Itu berarti bisa lebih besar lagi? 9 jam? Walaupun milimeternya lebih rendah daripada kemarin. Oke. Kalau kemarin Tapi- kan sekitar oke. 384 mm satu hari. Iya. Ini bisa jadi katakanlah kalau saya perkirakan katakanlah bisa sampai 150 dalam satu hari. Oke. Ya setengahnya gitu. Setengahnya. Tapi kalau 9 jam Tapi lebih panjang ya durasinya. lumayan. Ya betul. Dan Betul. itu potensi banjir sangat Di tinggi Jawa ya. Di Jawa Betul, ya. Jawa. Dan maksudnya NTT sekalipun ya Pak Ike. Karena NTT itu adalah daerah yang memang dia unik tuh. Saya selama berapa tahun di NTT tuh. Jadi dia hujan itu, dia langsung banjirnya tuh seketika gitu ya. Oh langsung? Langsung gitu seketika itu. Jadi walaupun kurang, NTT itu kering. Enggak, NTT itu kering tapi juga sekaligus potensi banjir. Oh iya ya, kalau kelihatannya kan kayak savana kering gitu ya? Betul. Tapi betul. ternyata begitu hujan, Ya, langsung. Karena tidak ada Tidak yang ada menyerap. menghambat. Iya Betul. benar. Nggak ada hutan Iya. yang... Nggak ada hutan yang iya, menyerapnya, benar. menahannya begitu. Dia Jadi melimpas saja. Cenderung dia di atas permukaan. Yang kita Padang sebut rumput. dengan limpasan permukaan gitu. Nggak ada infiltrasinya ke bawah gitu. Berarti ini mestinya kita harus waspada nih Jawa. Iya. Ada pertemuan yang... Iya, betul. Prediksi berapa pekan ke depan atau mungkin dalam hitungan hari malah? Ya, saya kira kalau saya hitung ini mungkin sekitar 7 sampai 8 hari ke depan gitu. 7 sampai 8 Ya, hari. Betul. Artinya di sekitar pertengahan Desember ini ya, Bang Armi. Ya, betul. Sekitar pertengahan tanggal 13-14 Desember ini. Itu akan terjadi itu. Bagaimana untuk di Indonesia Timur? Karena Indonesia Timur kan kecenderungan wilayahnya mirip tuh dengan betul. wilayah Sumatera yang banyak masih hutan. Ya. Yang kita ingat dulu begitu curah hujan tinggi di daerah Papua ternyata langsung muncul banjir bandang dan longsor Ya, di betul. Papua. Papua ini gesernya ke kanan, kira-kira mungkin kalau kita lihat secara siklusnya itu mungkin tambah sekitar waktu 1 bulan dari sekarang. Jadi biasanya pergerakan tuh per 2 minggu. Oh, Nah, Oke. per 2 Polanya minggu, per 2 minggu? Per 2 minggu, 2 Oke. minggu. Nah, karena memang begitu kira-kira pola yang saya lihatnya. Jadi sekarang katakanlah di Sumatera, nanti dia pindah ke wilayah Jawa. Nah, pikirannya Jawa nanti dia pindah lagi ke wilayah Timur. Papua gitu, Oh, atau Papua. timur gitu. Tapi bukan berarti Sumatera selesai. Nah, tadi saya bilang Sumatera itu khususnya Aceh, Sumatera Utara tidak pernah, Sumatera Barat tidak pernah mengalami musim kemarau. hujan terus. Jadi hujan terus tuh. Apalagi badai-badai masih ada di sekitar India. Seakan-akan itu ada iode positif, seakan-akan. Oke. Jadi massa udara negatif. Iode negatif jika ada massa udara masuk dari lautan Samudra India masuk ke Sumatera. Oke. Nah, sekarang ini seakan-akan itu muncul iode negatif. Yaitu karena dari badai tadi dia supply.
Jadi kita supply dari sini masih jalan nih, dari India. Supply dari Australia, nah mulai berkembang ini. Jadi Nah, kemungkinan cuaca ekstrim masih terjadi di ya Sumatera. betul. Dan itu ya masih mungkin. Oke. Meskipun tidak sebesar yang kemarin. Betul, tidak akan sebesar kemarin. Karena untuk kembali sebesar itu butuh butuh energi waktu baru, lagi. butuh waktu lagi. Nggak mungkin dia langsung begitu. Ya. Ya, hanya mungkin persoalan kita adalah kita akan tepat pada saat 2 minggu. Lebih tepat lagi pada saat seminggu ke depan. Ya. Itu baru predisinya. Bisa jadi dia hilang, bisa jadi pikiran saya akan 13-14, bisa jadi dia akan hilang. Nggak jadi Ya. dia gitu. Oke. Tapi kalau seminggu ke depan kita pasti itu untuk menentukan di mana yang akan terjadi cuaca ekstrim. Ya. Bang Armi, sekarang kita balik nih. Ya. Kalau cuaca kan sudah lah, itu ada polanya, kita bisa antisipasi dengan teknologi, dengan tadi koordinasi antar lembaga. Tapi kalau kemampuan dari masing-masing wilayah menahan itu, menahan cuaca, kan kalau menghindari nggak mungkin ya. Ya. Betul. Menahan itu gimana? Ini kalau wilayah Sumatera itu nanti coraknya begini, seperti Ya. yang sekarang ya. Ya. Nanti kalau Jawa seperti apa? Mungkin Ya. dengan kultur atau tanahnya seperti ini, Tanahnya. hutannya Ya. seperti ini. Kira-kira gimana itu kalau kemampuan alam untuk menahan bencana itu? Oke. Kalau kita lihat tadi kemampuan alam ya, Iya. kalau kita pastikan alam yang ada di Jawa ini cenderung lebih rawan dibanding dengan Sumatera. Oh, lebih rawan. Rawan. Kenapa? Karena populasi Populasi lebih padat. populasi dan infrastruktur kita lebih banyak bukan untuk resapan. Oke. Aspal Oke, ya. Aspal. Beton. Oke, beton. Oke. Tapi ada lagi data menarik dari BNPB Iya. ini. Oke. Dari 514 kabupaten kota yang punya kemampuan adaptif pada bencana ini hanya 31. Di Di Indonesia nih. cuman 31. Dan itu kebanyakan di Jawa saja. Jadi 514 kurang Oke, 31, iya. sisanya sedang dan yang paling lemah tuh hampir 64% itu 329 itu ada tersebar di mana-mana itu. Wah, lebih dari Dan itu lihat nih, itu hanya untuk kemampuan menghadapi cuaca tidak ekstrim seperti kemarin. Tidak masuk itu belum. Oh. Faktor apa yang membuat lemah itu kalau dari analisa Bang? Saya kira gini, sekarang kita lihat nih, struktur anggaran kita, APBD kita, itu 80% kan gaji sebenarnya. Ya. Sisanya kan gaji pegawai. buat listrik. Ya. Nah, ini sudah rahasia umum. Ya. Betul. Nah, apakah ada nggak dana bagi kita untuk bangun infrastruktur, apalagi untuk bencana seperti ini, itu tidak seksi. Waduh. Berarti kalau ketahanan menahan cuaca ekstrim rendah Nah, sekali dong. itu pertanyaan berikutnya. Ah. Berarti tidak ada dong. Iya, Saya bilang ya? tidak ada, bukan rendah, tidak ada dong. Tidak ada berarti? Tidak ada. Uang tadi hanya 514, Ya. 329 atau 64% itu adalah Ya. kita tidak mampu, rendah dalam menghadapi cuaca yang Biasa. Oke. Cuaca ekstrim ini 3 kali lipat, ya berarti tidak ada. Waduh. Artinya apa? Kalau cuaca biasa saja, kita kehilangan duit rata-rata satu tahun itu 3 triliun Tiga ya? Oke. rupiah untuk akibat bencana. Berarti kalau kali 3, 9 triliun kita 9 hilang seketika. Bukan lagi setahun loh, seketika. Kan logikanya gini, kalau dalam setahun itu kita hilang 3 triliun akibat bencana. Ya. Bencana kan setahun. Nah, Iya. kalau sekarang bencananya beberapa hari, Iya. 3 kali lipat, berarti 9 triliun. Bukan setahun, tapi 1, 2, 3 hari dalam, saja. dalam satu waktu yang sangat singkat ini hilang Persis. 9 triliun. Iya, 9 triliun. Artinya apa? Rencana pembangunan peningkatan kenaikan ekonomi 8% bisa sangat-sangat terganggu. Karena ini ya. Karena itu. Karena ini pasti diambilkan dari anggaran yang memang anggarannya tidak nyampe ke sana gitu ya. Harusnya buat pembangunan, Nah, akhirnya kita dialihkan ke alihkan situ. untuk yang penanganan bencana. Akhirnya harus mengambil dari pos-pos Iya, lain kan? Betul, terpaksa. Akhirnya Terpaksa kan? Karena akhirnya memang ini nyawa manusia gitu ya. betul, prioritas kan. Iya, prioritas. Akhirnya pembangunan kita akan terganggu. Yang ini harusnya menarik nih. lengkap, pembangunannya, dananya siap, sekarang pasti terganggu. Nah, bicara ketahanan tadi, kenapa ya kok kita ini nggak terinfo tentang itu? Bahwa kita itu ketahanannya 0 gitu. Nol. Kalau dari Iya. cuaca ekstrim, Iya. ini memprihatinkan sekali nih. Ada 2 hal. Yang pertama Iya. kita merasa belum pernah ada ancaman sebesar itu. Oke. Ya, cuaca ekstrim seperti Senja ini kan baru pertama ini. Walaupun ada cempaka, sebelumnya dahlia, ada seroja. seroja, itu kan ekornya doang. Ya. Banjir seketika, terus Oke. kita lupa lagi. Oke. Tidak akan muncul. Nanti hilang lagi gitu, hilang sendiri gitu ya. Tapi ingat loh, Bang Mas Ipul dan Ya. Bang Michael, kalau kita seperti ini pernah ada sekali, Oke. maka dia akan muncul lagi. Faktanya apa?
teman saya informasi, kita sering bertemu ilmiah sesama ASEAN itu. Filipina itu cuma 3 kali dalam setahun dulu, siklon itu. Kemudian meningkat 12, sekarang 24 kali. Sehingga ada beberapa daerah yang langganan itu, dia tidak sempat bangun rumah. Karena sudah kena terus. Terus. Nah, sekarang Vietnam sudah mulai. 12 sekarang dia. 12 kali. Pada daerah tertentu. Sebelumnya? Sebelumnya belum pernah tuh. Sebelumnya itu 3-4 kali. Sekarang meningkat. 12 Jadi kali. eskalasi itu jangka waktu kurang dari 10 tahun. Nah. Eskalasi meningkat dari 3 jadi 6. Tapi kalau Bang Armi bercerita seperti itu, saya jadi ingat. Kalau kita lihat dari siklon Seroja, Cempaka, Dahlia, Senyar, gitu yang rata-rata nama bunga semua ya. Betul. Berbeda dengan yang di Amerika. Nama perempuan. Nama perempuan semua. Nama bunga ini kan kalau lihat polanya dalam waktu 2 dekade ini kan agak ada kemiripan, hampir setiap 4 tahun sekali. Harusnya itu bisa menjadi pola. Ya, saya kira justru itulah saya kira pembelajaran tadi kita merasa ini bukan prioritas gitu ya. Nah, sekarang lihat ini. Saya belum pernah ada dalam kampanye kepala daerah itu bicara tentang kebencanaan. Belum ada itu. Mungkin juga kampanye presiden ada sekalipun bicaranya tentang protokol Kyoto, Paris Agreement-nya yang besar-besar. Tapi disaster risk management. Nah, itu persis tuh. Itu yang paling penting. Betul. Bicara kita disaster risk management yang ada di depan kita, mata kita. Global climate change itu isu global. Tapi kalau isu banjir, longsor, kebakaran hutan, isu kita itu. Makanya kan selama ini perubahan iklim terus yang diomongin. Tapi kan itu di langit. Betul. Gitu. Sementara kita menghadapi itu terjemahannya adalah DRM, Disaster Risk Management. Artinya apa? Perubahan iklim memicu percepatan terjadi bencana. Baik jumlah maupun kualitasnya begitu. Dan itu butuh diterjemahkan. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya saya bupati nih, maka saya akan kampanye bagaimana kapan Bapak Ibu nanam. Panennya kapan. Kenapa? Kan suatu persis kapan cuaca itu berpola. Ibu nanam. Kapan ibu saya kasih payung, beli es krim gitu kan. Karena sesuaikan dengan kehidupannya. Sehingga kerawanannya berkurang begitu ya. Nah, saya kira ini belum ada. Orang berpikir. Atau jangan-jangan belum sampai ke sana. Atau ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang nyampe itu baru di daerah bencana lah. Ini saatnya untuk pencitraan, nah gitu. Ya, maka ini. Jadi mesti beberapa bagian dalam pembangunan ini, bidang-bidang itu sebaiknya dipegang oleh para ahli yang benar-benar ahli dalam bidang itu. Jadi tidak semua dipegang oleh yang apakah kita sebut dengan pembagian kursi atau apa, itu akan berakibat pada masyarakat. Nah, ujungnya nanti akan kelimpungan sebenarnya presiden. Kenapa? Karena akan mengganggu kinerja presiden. Dengan target-targetnya. Presiden. Pasti akan terganggu itu. Belum lagi ada desakan, tetapkan dong status bencana nasional. Betul. Ini kan kaitannya dengan anggaran kan. Betul. Jadi nggak main-main. Mestinya kan negara dengan iklim yang seperti kita, kenapa tidak dipertimbangkan bahwa kebencanaan itu bagian dari menyusun rencana tentang pertumbuhan ekonomi ke depan gitu ya, tentang pembangunan, tentang pangan ini barusan tadi kan, itu kan sangat pengaruh terhadap tingkat kemandirian pangan kalau musimnya seperti ini gitu ya. Betul. Dan justru kalau kita lihat di Iran, mereka belajar dari Iran. Iran itu adalah negara yang gara-gara pangan itu ganti pemerintah loh. Gara-gara itu? Betul. Kalau saya bilang nih, tahun 97 itu gara-gara perubahan iklim, Pak Harto turun. Kenapa? Kebakaran hutan 97. 98 basah. El Nino 97, La Nina 98. Sehingga isunya sama. Perut. Makanan nggak ada. Harga tinggi. Isunya sama. Maka itu yang terjadi di Indonesia, itu yang terjadi di Bangladesh, Pakistan di Iran. Sama. Isu kebencanaan menjadi isu yang besar sekali dan isunya sama. Kenapa? Emosionalnya sama. Karena maka saya bilang, sama. Saya mengajar juga di Unhan, hati-hati loh. Kita analisisnya tidak hanya masalah kerusakan, tapi pada ketahanan nasional. Ini harus kita pikirkan. Sehingga antisipasinya, proaktifnya itu harus lebih besar daripada kita melakukan upaya responsif. Karena efeknya itu besar sekali sampai ke ujung gitu ya. Nah, ini mahal menurut saya. Mahal sekali. Waduh, ternyata ini perubahannya rencana bisa
berubahnya lumayan gede nih kalau Ya, benar-benar faktor kebencanaan ini dimasukkan gitu. betul. Kalau melihat perbandingannya dengan negara-negara di kawasan di regional aja dulu, di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN saja. Negara mana yang bisa mungkin kita contoh? Ya mau tidak mau kan kita harus belajar untuk memitigasi. Ya, Terutama untuk membangun budaya seperti Ya. yang di Jepang. betul. Ada 2 negara yang menurut saya cukup baik ya untuk setidaknya di ASEAN ya. Kalau ASEAN itu Asia ada 2 negara juga setidaknya. ASEAN itu kita setidaknya kita bicara belajar ke Vietnam dan ke Filipina. Filipina itulah negara yang memang 24 kali dalam setahun menerima typhoon, menerima siklon tropis. Nama itu kan sama saja, itu juga barang badai tropis, hurricane segala macam, siklon tropis juga. Dan badai tropis sama siklon itu berbeda di kecepatan saja. Kecepatannya tinggi, siklon namanya. Di bawah itu badai. Berindah lagi depresi tropis namanya. Tapi ujungnya sama. Nah, cara penanganan di Filipina sama Vietnam itu bagus menurut saya itu. Untuk daerah tertentu. Dia sudah terbiasa dengan budaya. Sehingga akhirnya apa? Pemerintah kalau membantu mereka itu untuk daerah tertentu, mereka tidak membangun seperti pakai bata seperti itu. Sudah paket-paket seperti puzzle mereka bangun itu, contohnya. Plug-in gitu ya? Plug-in. Jadi sudah disiapkan itu ya? Karena tidak mungkin lagi, 24 kali dalam setahun. Obatnya 3 kali dalam sehari. Ini Kalau untuk mitigasinya, apa yang mereka lakukan, Bang Armi? Ya, mitigasi mereka adalah mereka memberikan area di tempat tertentu yang kena dampak tadi tidak untuk area pembangunan. Jadi disiapkan untuk Siap. Jadi daerah kan penampungan ya? masih ada orang, ya sudah dibiarkan mereka tetap hidup di situ, tapi dengan bantuan tertentu, tidak menjadi prioritas pembangunan begitu. Oke. Nah, karena kebetulan juga di area rural. Oke. Nah, berbeda dengan yang di Korea sama Jepang. Yang saya lihat di sini di Korea itu memang area rentan itu di pusat kota, katakanlah Seoul itu. Maka mereka memakai teknologi untuk bisa mengatasi tadi. Yang sifatnya lebih sangat kuat sekali. Nah, maka saya bilang kota saya di Padang dekat sungai tidak banjir. Karena ada teknologi yang namanya sempadan sungai yang bagus sekali itu. Yang saya bilang tadi, kalau saya lihat ke bawah, airnya kalau mesin biasa di bawah airnya jauh. Kalau saat hujan besar itu airnya di atas tapi tidak melimpah. Nah, teknologi kan menurut saya ini tidak teknologi tinggi kok. Itu sederhana termasuk? Sederhana kok, tanggul saja kok, selesai. Katakanlah berapa meter, 30 meter, selesai kok. Dan apakah rumahnya tuh di balik itu lebih rendah? Biasa saja kok. Aman aja? Justru ini menjadi kesempatan bikin jalan baru, sepertinya BKT, BKU. Oh, yang di atas ya? Nah, di atas itu. Bisa jadi tempat wisata juga? Betul. Nah, Dan ini juga jadi tempat wisata, Iya. biasanya di lomba sana? dayung. nah betul. Iya, betul, lomba lomba dayung gitu. Itu hanya ada di Padang? Padang dan Surabaya itu ada. Surabaya. Padang dan Maka saya Surabaya. bilang kita tidak perlu melihat Belanda. Belanda kan lebih canggih lagi tuh. Dia bisa. Karena laut di... Betul. dibuat Dan tanggul kalau kita gitu. jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita berpapasan sama sungai, kita lihat tuh sungainya di atas, perumahan berikutnya di bawah, gitu. Biasa saja. Jadi biarkanlah air mengalir pada tempatnya begitu. Tidak di luar gitu kan. Ini sebenarnya menjadi PR. Belum lagi seharusnya dengan pola-pola yang kalau kita belajar untuk mitigasi seperti yang dilakukan Filipina dan Vietnam yang seperti Bang Armi sampaikan tadi, ya memang kalau itu daerahnya rawan, ya jangan ada pembangunan, tetap warga tinggal di sana, tapi biarkan dia sebagai daerah resapan atau jangan supaya tidak makan korban. Betul. Artinya ini juga harus dipatuhi oleh kementerian-kementerian lain seperti kehutanan yang memberikan izin HPH gitu. Ya, selama ini kalau saya baca dari laporan yang ada di Sumatera, itu karena overlapnya terjadi. Jadi saya Kementerian X memberikan izin. Sementara pemerintah lain itu daerah Panlindung, daerah namanya gambut gitu ya. Tapi kementerian lain itu boleh, karena overlap tadi tuh. Belum lagi kawasan tambang. Nah, tambang ini sebenarnya begini, tambang ini kalau saya lihat yang paling besar itu dampak itu oleh peti penambang liar itu. Nah, penambang liar ini kadang-kadang ini jauh lebih banyak dibanding dengan penambangan yang resmi. Dan mereka tidak punya kewajiban kok untuk melakukan menjaga lingkungan tuh. Itu yang saya amati tuh.
Baik yang ada di wilayah Sumatera, contoh di Solo itunya. Iya. Itu besar Darmas Daya. Ya, Itu banyak sekali tuh tambang-tambang liar emas. itu. Emas itu betul Pak Ike. Emas itu. Juga termasuk di Kalimantan. Justru yang peti-peti itu wah luar biasa besarnya itu. Dan itu yang juga berulang kali Presiden Prabowo menggaungkan untuk memberantas penambangan ilegal ini ya. PR-nya banyak itu. PR-nya besar dan Pak Prabowo mempunyai kesempatan besar, ini momentum sebenarnya. Jadi kesempatan tentang peti ini, penambangan di karena kan ada 3 nih penyebabnya. Kalau kita sebut devastasi ini, yang pertama karena memang dari pertanian. Kedua perkebunan yang kita tambang. Saya kira kita bisa lihat ini, mana daerah yang harusnya itu kita awasi, yang lebih ketat, yang jika daerah itu berdekatan dengan penduduk. Kan gitu. Tambang kan boleh kan. Tapi masalahnya tempatnya saja. Tempatnya di mana? Itu di mana gitu. Nah, makanya antara integrasi dengan LHK atau LH dan K saat ini dan Kementerian terkait harus kuat sekali tuh. Kita bicaranya sustainability kok. Bukan bicara ekonomi saat ini. Nah, kenapa? Karena terbukti ekonominya menjadi biaya tinggi pada saat kita tidak memperhatikan kestabilan atau sustainability dari suatu lingkungan itu. Sehingga biayanya besar. Akibatnya apa? Ya masyarakat yang kena. Semua kena menurut saya. Pengusaha pun pasti akan merasa kena. Nah kenapa? Ya kalau tidaknya kalau perusahaan besar sahamnya turun. Produksi juga terhenti. Orang juga protes gitu ya. Akhirnya pembangunan akan menjadi terganggu begitu. Kalau yang sering muncul adalah isu tentang alih fungsi hutan untuk tanaman monokultur ya. Ya, betul, monokultur. Dalam hal ini sawit sama karet. Ya. Itu sebenarnya gimana sih? Itu kan perdebatannya panjang ya. Karena sawit itu apapun kan ini produk andalan Indonesia. Betul. Untuk diekspor ke luar negeri gitu ya. Bahkan sekarang lagi digaungkan untuk hilirisasi sawit. CPO ya. Nah, ini gimana kalau kita tahu sejak zaman Pak SBY kan nggak ada perluasan lahan ya. Ini kok jadi isu lagi setiap ada musibah gitu. Secara ilmunya seperti apa sebenarnya? Kalau saya lihat ini mungkin kajian kita kurang lengkap sebenarnya. Lengkapnya kenapa? Saya pernah mendapatkan suatu permintaan kajian, itu menarik itu. Dan menariknya apa? Kajian itu dilakukan oleh suatu lembaga asing. Dia ingin mengembangkan di Indonesia. Saya tidak tahu satu tempatnya. Tapi itu lengkap sekali permintaannya itu. Sampai bukan hanya masalah kesesuaian tanah, kesesuaian lahan, tapi termasuk kesesuaian cuaca dan iklim. Mendatang. Dan dia minta prediksi ke depan loh, Bang Masibul. Bukan hari ini. Sehingga dia baru menutup. Jadi kita membuat namanya suitability dari suatu lahan itu tidak hanya fungsi dari jenis tanah, jenis tutupan lahan, tapi juga cuaca dan iklimnya. Menarik ini. Saya juga kaget loh. Biasanya kita hanya lahannya saja. Oh kita cocok ini, bisa tanam sawit segala macam. Ternyata nggak begitu. Harus pertimbangan cuaca. Pertimbangan cuaca di juga tempat itu. Ya, di tempat itu untuk masa mendatang. Untuk masa mendatang. Masa mendatang itu yang saya lihat, wah bagus betul ini. Banget dong, berarti. Artinya mereka sudah memprediksi jauh ke depan. Artinya ini cocoknya kalau mendatang nih masih oke nggak ini? Jangan sampai di daerah ini kita bangun ternyata di situ adalah daerah sudah hujan tinggi. Nah begitu. Nah nanti belum lagi bicara soal ini tentang tata ruangnya itu. Nah ini kita overlay lagi dengan tata ruang. Apakah ini daerahnya daerah kosong, hutan atau bukan gitu ya. Nah itu saya kira ini 4 komponen ini menurut saya itu membuat wah ternyata mereka bicara tentang sustainability ya. Bukan bicara saat ini begitu ya. Selesai, enggak begitu. Nah ini saya kira ini saya merasa ini hebat ini. Cara mereka berpikir mereka ingin bisnisnya itu panjang. Bukan hanya sesaat saja. Kalau sesaat saja seperti saat ini saya kira semua rugi. Pendapatan negara rugi, kita tidak punya apa yang bagus itu. Pemerintah juga rugi dan masyarakat juga rugi karena dampaknya begitu. Dan kajian ini harusnya bisa menjadi perhatian pemerintah dan diturunkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Betul. Dan menjadi syarat untuk membuka usaha itu. Nah, kalau tidak kan, nah satu lagi nih, kalau lihat dalam perancangan suatu wilayah yang akan dibangun, itu jarang sekali yang mempertimbangkan tentang cuaca ekstrim ini. Itu yang salah itu. Jadi tidak ada faktor itu. Nah tadi di Filipina sudah jelas kan, wah nggak boleh nih di sini bangun. Nah sekarang kita mungkin belum sadar. Saya kira ini wake up call lah gitu. Kita harus membangun sesuatu yang baru.
new normal kata orang dulu Ya, zaman COVID betul. ya, Pada tidak masa lagi COVID. biasa-biasa saja, sehingga kita harus menata nih. Kalau tidak semua rugi, tidak hanya masyarakat kok, semua investor pasti akan rugi juga, apalagi masyarakat yang sudah meninggal segala macam ya. Dan kita bukan kali ini saja punya pengalaman banjir bandang yang memakan korban banyak. Waktu di Papua Ya, yang lalu saja betul, juga betul. ternyata hal yang sama. Yang turun itu ke pemukiman warga juga potongan gelondongan-gelondongan kayu, hal yang Ya, sama. betul. Kejadian yang selalu berulang ya. Ya Bang betul. Armi. Ya, saya kira itu yang perlu kita lihat. Pokoknya jangan sampai kita berpikir kita tanda kutip ya bisa mengelabui masyarakat, nggak bisa. Semua akan terbuka juga gitu ya. Dan tidak ada yang untung kok. Semua pasti rugi gitu. Yeah. Pengusaha juga akan rugi gitu. Nah, saya kira mungkin ya tadi gelondongan yang keluar tadi ya sulit untuk dibantah itu berdasarkan proses mekanikal yang ada di hulunya begitu ya. Yeah. Ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita balik lagi ke soal mitigasi. Ya. Kembali ke soal mitigasi. Perlukah sebenarnya kita, kalau tadi Bang Armi cukup belas saja, atau perlu satu sistem atau untuk memantau bagi semua, sehingga pemangku kebijakan ini bisa memberikan warning atau early warning kepada masyarakat itu lebih cepat? Sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu. Jadi kita perlu ada suatu sistem yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dari mulai memberikan informasi tentang cuaca ekstrim, termasuk malah prediksi iklim malah. Cuaca ekstrim itu berarti sifatnya sampai 2 minggu. Iklim berarti yang jangka panjang. Ya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah kemudian bagaimana dampaknya pada tata ruang, dampaknya pada ekonomi, dampaknya kepada das kita. Mestinya itu satu dashboard sebenarnya itu. Karena selama ini saya lihat cenderung kita itu tidak satu dashboard. Memang bekerja Masing-masing- secara masing-masing itu enak loh. masing-masing punya Karena dashboard. masih punya dashboard. Nah, Nggak nyambung nggak dashboardnya. nyambung gitu. Iya. Dan itu bisa harusnya tuh. Saya lihat bahwa ada beberapa kementerian, ada lembaga yang mencoba menyatukan itu, tapi untuk urusan lain katakanlah, misalnya saya sebut Bakamla, itu dalam satu dashboard. Oke. Di situ ada polisi, Iya. ada tentara, Angkatan Laut. ada dari BMKG-nya, ada yang lainnya, satu dashboard. Iya. Apa boleh nggak kita manfaatkan masing-masing untuk kepentingan lembaga sendiri? Iya. Boleh gitu. Iya, iya, Tapi yang integrasi ini penting. terintegrasi. Malah menurut saya itu sampai kepada presiden mesti tahu apa yang akan terjadi. Iya, iya. Rely on ke presiden. Setidaknya ke Ke siapa? kantor presiden lah Kantor ya. presiden lah. Terinfo bahwa Terinfo dia tadi yang kenapa. tadi dijelaskan Nah. kemungkinan terjadi Iya. cuaca ekstrim di Jawa. Sehingga presiden mendapatkan masukan Info yang up to yang date sama. juga begitu, Oke. yang sama gitu. Jangan sampai kan kalau hanya lihat gambar itu bisa bicara berikutnya bisa berbeda. Iya. Tapi kalau online real time itu, Iya. wah nggak bisa. Kita sama-sama jadi harus mawas, tidak boleh salah, harus bagus prediksinya Iya. segala macam, harus ada aksi-aksi di lapangannya, preventifnya harus kuat begitu. Iya. Nah, saya kira ini harusnya ya butuh seperti itu. Betul. Jadi Butuh. kalau kita selama ini kita lihat adalah yang dibangun itu adalah situation room atau comment center yang hanya memantau percakapan di media sosial. War room. Yang memberikan dampak positif atau negatif. Iya. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya. Iya. Satu dashboard untuk mengetahui situasi kebencanaan di negara kita, di Indonesia ini, daerah mana, sehingga kita dapat Iya. memberikan early warning ya. Kalau itu dibangun, itu juga bisa memberikan respon pada kinerja unit-unit. Oke. Ya. Gini contohnya, oh Bapak kok nggak hidup sensornya gitu. Nah itu dia iya. bisa itu. Untuk Ini- ngecek ya? Ngecek juga itu, Iya, itu iya, evaluasi iya, itu. iya. Sehingga akhirnya orang berusaha untuk tidak boleh salah, Iya. harus tepat, harus baik segala macam. Itu juga satu kontrol yang menurut saya akan Iya. terbangun satu budaya gitu. Iya. Oke. Menarik. Menarik. Banyak Terima hal yang kasih, perlu banyak sekali dikerjakan kita lagi ya. yang kita dapatkan dari Iya. perbincangan ini, Bang Armi. Baik, terima kasih Bang Armi telah hadir di Terima kasih, studio Bang To Armi. The Point aja. Sama-sama Mike. Sobat Indo, dari pengalaman, dari bencana yang sering, yang kerap kali terjadi di negara kita, kita harusnya belajar bagaimana memitigasi agar bencana ini tidak selalu berulang. Sebagaimana dalam perbincangan tadi kita melihat negara-negara di ASEAN saja sudah mulai belajar. Itu seharusnya menjadi kata kunci kita. Dalam satu dashboard tersendiri, kita bisa mengetahui apa potensi bencana yang akan terjadi di hadapan kita. Saya Eke Kesuma pamit, Saya Bung Purwanto. sampai jumpa. Tutup Terima kasih. berikutnya.
To the point aja.